Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Faruqi, NIM 2019 161015 dari kelas 4A Pendidikan Seni Pertunjukan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sejarah pramuka. Seperti yang tampak pada peta konsep, sejarah pramuka dibagi menjadi dua subjudul. Yang pertama, sejarah pramuka dunia, dan yang kedua, sejarah pramuka Indonesia. Sejarah pramuka dunia terbagi atas beberapa kurun waktu, seperti tahun 1907, tahun 1908, tahun 1912, tahun 1916, tahun 1918, dan tahun 1920. Sedangkan untuk sejarah pramuka Indonesia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, zaman penjajahan Belanda. Yang kedua, zaman penjajahan Jepang. Yang ketiga, zaman kemerdekaan. Dan yang terakhir, Bapak Pramuka Indonesia. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama mengenai sejarah pramuka dunia. Sejarah berdirinya pramuka dunia tidak terlepas dari sosok Lord Baden-Powell. Lord Baden-Powell merupakan Bapak Pramuka Dunia. Ia merupakan penggagas atau pendiri pelopor gerakan Pandu Dunia. Ia lahir pada 22 Februari tahun 1857 dengan nama kecil Stephenson Smith. Sejarah berdirinya gerakan Pramuka Dunia dimulai dengan 21 pemuda dan sebuah kamp percobaan pada tahun 1907. Berupa perkemahan di Brownsea Island, Inggris. Perkemahan percobaan ini merupakan kesuksesan yang dibuktikan oleh Lord Baden-Powell sebagai organisator dari perkemahan tersebut, bahwa metode pelatihan yang ia tetapkan mampu menarik minat kaum muda dan sangat bermanfaat untuk melatih kaum muda tersebut. Selanjutnya, pada bulan Januari tahun 1908, buku pertama Lord Baden-Powell yang berjudul Scouting for Boys diterbitkan. Awalnya, Baden-Powell hanya berniat untuk menyediakan suatu metode untuk melatih anak-anak laki-laki. Sesuatu yang dapat diadopsi oleh organisasi-organisasi anak muda. Namun ternyata, teorinya tersebut langsung dimulai oleh kaum muda dengan mengorganisasi diri mereka sendiri menjadi cikal bakal gerakan pramuka dunia yang bernama Boy Scout. Pada tahun 1912, bersama dengan adik perempuannya yang bernama Agnes, Baden-Powell mendirikan organisasi kepramukaan khusus untuk wanita yang disebut dengan Girls Guides. Lalu diteruskan oleh istri Baden-Powell. Selanjutnya pada tahun 1916, berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama CUP. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan. Yang berarti anak serigala, yang berpedoman pada buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling. Jadi untuk pramuka siaga ini seluruh kegiatannya berpedoman pada buku The Jungle Book yang dikarang oleh Rudyard Kipling. Pada periode berikutnya, tahun 1918, dibentuklah River Scout untuk para pramuka yang telah berusia 17 tahun. Atau kalau dalam pramuka Indonesia, bisa disebut juga pramuka penegak di tingkat sekolah menengah atas. Selanjutnya, pada tahun 1920, tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus, Jambore dunia pertama diselenggarakan di Olympia Hall, London. Jambore ini diikuti oleh 800 peserta dari 34 negara, dan ketika itulah Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu sedunia atau disebut juga Chief Scout of the World. Baiklah, sub bahasan berikutnya, sejarah pramuka Indonesia. Sejarah pramuka Indonesia dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, masa penjajahan Belanda. Yang kedua, masa penjajahan Jepang. Dan yang ketiga, masa kemerdekaan. Yang pertama, sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama Netherlands Indies Padvinders Vereniging atau NIPV. Dalam bahasa Indonesia disebut Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Jadi, awal mula gerakan kepanduan pada masa Belanda dibentuk oleh Belanda sendiri di Indonesia. Kemudian
Setelah pecahnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, semangat kaum muda untuk bersatu lebih kuat, sehingga pada tahun 1930 terbentuklah Pandu Pemuda Sumatera atau disebut PPS. Dan pada tahun 1931 terbentuklah Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian pada tahun 1936, Persatuan Antar Pandu Indonesia berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau disingkat BPPKI, yang kemudian melakukan kegiatan Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum untuk yang pertama kalinya. Perkembangan sejarah kepramukaan di Indonesia yang selanjutnya yaitu pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, seluruh organisasi rakyat di Indonesia sempat dilarang karena dianggap akan meningkatkan semangat persatuan rakyat Indonesia dan akan membahayakan pendudukan Jepang di Indonesia. Seperti yang telah tersaji dalam lembar presentasi, ketika Perang Dunia Kedua, tentara Jepang melakukan penyerangan kepada Belanda. Banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk Keibondan, Peta, dan Seindan. Jepang juga melarang berdirinya partai dan organisasi rakyat Indonesia, seperti yang sudah saya sebutkan di awal. Jepang juga menganggap gerakan kepanduan merupakan organisasi berbahaya karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Jadi, tujuan dari Jepang untuk tidak memperbolehkan adanya gerakan kepanduan atau organisasi-organisasi lain di Indonesia itu karena Jepang takut kalau semangat persatuan dan kesatuan Indonesia akan terbangun sehingga Jepang tidak dapat lagi menduduki Indonesia sebagai negara jajahannya. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino yang kedua dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia mengusir tentara Jepang. Perkembangan sejarah kepramukaan di Indonesia yang ketiga yaitu terjadi pada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan ini, semangat kepanduan di Indonesia semakin kuat. Ini terbukti dari banyaknya organisasi-organisasi kepanduan Indonesia yang didirikan. Di antaranya, tidak lama setelah Indonesia merdeka, didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Kota Solo pada tanggal 28 Desember 1945. Dan pada tahun 1961 terdapat sekitar 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang terbagi atas 3 federasi organisasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra-Putri Indonesia. Kemudian selanjutnya pada tanggal 14 Agustus tahun 1961, Gerakan Pramuka dikenalkan pada masyarakat Indonesia secara resmi. Jadi, dari banyaknya organisasi-organisasi kepramukaan yang ada di Indonesia atau organisasi-organisasi kepanduan yang ada di Indonesia, dihimpun menjadi satu pada tanggal 14 Agustus 1961 dengan nama Gerakan Pramuka. Setelah mengetahui sejarah perjalanan kepramukaan di Indonesia, kurang lengkap rasanya jika kita tidak mengetahui siapa Bapak Pramuka Indonesia. Bapak Pramuka Indonesia yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang lahir pada 12 April tahun 1912. Ia memiliki nama kecil Gusti Raden Mas Doro Jatun. Beliau merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dan Raden Ajeng Kustilah atau Kanjeng Ratu Alit. Beliau diangkat menjadi Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Indonesia pada tanggal 14 Agustus tahun 1961 bersamaan dengan diperkenalkannya Pramuka Indonesia secara resmi. Nama Pramuka juga merupakan pemberian dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ia mengadopsi dari nama prajurit terdepan Kesultanan Daerah Istimewa Yogyakarta yang disebut dengan Paramuka. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Dari pemaparan materi di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan seperti yang terlihat pada lembar presentasi. Yang pertama, sejarah berdirinya Gerakan Pramuka Dunia dimulai dengan 21 pemuda dan sebuah kamp percobaan pada tahun 1907 berupa perkemahan di Brownsea Island, Inggris. Yang kedua, pendiri sekaligus Bapak Pramuka Dunia adalah Lord Baden-Powell. Yang ketiga, Jambore Dunia yang pertama dilaksanakan pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus tahun 1920 di Olympia Hall, London. Yang keempat, sejarah pramuka di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda dengan nama Nederland Indisch Padvinders Vereniging atau NIPV.
Dalam bahasa Indonesia disebut juga Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Yang kelima, Gerakan Pramuka di Indonesia diresmikan pada tanggal 14 Agustus tahun 1961 dan Bapak Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang diangkat menjadi Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pertama bersamaan dengan tanggal diresmikannya Gerakan Pramuka tersebut. Baiklah, sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.